Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa, sambil santai sambil berbagi buat seluruh sahabat Sleman, yang mana masih banyak teman-teman yang menanyakan tentang cara pemasteran pleci. Jadi cara pemasteran pleci, cara pemberian masteran, kemudian juga cara segala macamnya. Jadi udah beberapa hari yang lalu sempat dibikin, cuma memang belum maksimal karena belum semua dibahas. Jadi hari ini mau saya bahas buat teman-teman. Jadi pemasteran pleci untuk pleci yang udah tua. Kalau misalnya pleci masih muda mah nggak usah pakai tutorial, nggak usah dibahas. Yang penting rutin didengerin, otomatis yang namanya pleci masih muda dia lebih mudah nyimak dan lebih mudah diterima daripada pleci yang udah tua. Kalau pleci yang udah tua itu susah. Nah, jadi ada beberapa tahapannya yang memang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu gimana caranya kita harus memperhatikan karakter pleci. Jadi dari setiap pleci itu macam-macam, kayak misalnya pleci buckstone. Pleci buckstone ini ada yang karakter nembak, ada yang karakter ngerol, ada yang tonjolan. Itu kelihatan dari cara dia ngeriwik. Kalau untuk dakun pada umumnya kebanyakan nembak, tapi nggak juga, ada yang ngerol juga. Jadi pertama perhatiin dulu, kalau misalnya dari jenis-jenisnya, dakun Bali keumumnya nembak. Dari dakun-dakun lain, terus juga pacitan nembak, dakun BWI roll tonjolan, itu tergantung dari karakter pribadi masing-masing. Adapun jenis cuma kebanyakan. Kalau untuk buckstone yaitu ada yang nembak, ada yang roll. Kalau gunsal, nah ini gunsal ini roll tonjolan. Dan karakter gunsal memang dia kalau di bawah nggak mau anteng, dia kalau di gantang, dijejer baru dia mau bunyi anteng. Gunkar juga kebanyakan nembak atau tonjolan, Banten juga tonjolan. Jadi kelihatan dari ngeriwiknya, speed dari ngeriwik. Jadi tampilin contohnya seperti ini. Ini contoh buat pleci yang masih ngeriwik dia dengan speed rapat. Jadi kita cari masteran yang speednya rapat. Kalau misalnya kita senang sama materi pleci materi kenari kita rubah dia dengan speed yang lebih rapat, dikencengin lagi. Jadi cari yang rapat. Kemudian kalau misalnya dengan suara-suara tertentu itu nggak bisa kita menentukan. Jadi harus kita ngelihat juga. Kalau misalnya burung wit-wit atau apa itu harus disamain sama karakter plecinya. Nggak bisa kita paksain seperti yang kita mau. Jadi tinggal kita pilihin mana masteran yang pas. Jadi dari setelah membaca karakter plecinya, kita lihat jenisnya. Nah kemudian dari cara pemasteran. Itu pemberian masteran nggak harus selalu kenceng, nggak harus selalu pelan. Nah jadi misteri nggak tahu kapan masuknya itu menjadi sebuah misteri, yang mana yang penting rutin didengerin. Jadi proses pemasteran pleci, ada pleci yang beberapa pleci mungkin harus didoping tinggi. Jadi ketika dia birahi tinggi didoping baru dia mau buka paruh, mau dia menerima masteran. Ada juga yang pengen saat birahinya rendah. Jadi birahinya rendah baru dia mau nyimak masteran. Jadi makanya ada beberapa pleci yang harus dicabut ekor. Nah jadi cabut ekor itu biasanya buat burung bahan atau juga burung yang udah susah buat buka paruh, susah buat isian, seperti jenisnya dakbal, itu yang lebih susah ngeresap. Kemudian itu dari cara pemasterannya. Kalau misalnya masterin rutin, jangan 24 jam rutin, mungkin dijeda, dikasih 30 menit, setelah 30 menit atau berapa menit nanti di stop dulu, di stop lagi, dengerin lagi, atau mungkin kita setting dari masterannya kita setting berapa menit sekali buat jedanya, dikasih jeda. Kalau misalnya didengerin rutin sampai malam itu suara pelan aja, yang penting nggak ngeganggu. Jadi biar si burung ngedengar dan juga dia nggak keganggu. Kalau misalnya pas lagi di embun, pas lagi dibentang, itu rutin yang namanya dengan suara yang kenceng. Kalau suara kenceng otomatis supaya ngelatih dia buat ngikutin iramanya, dan rutin didengerin juga ketika dia ngeriwik ada masuk apa enggak di materinya. Nah jadi yang jelas ketika pemasteran pleci, satu harus bisa membaca karakter plecinya, baik itu nembak atau juga ngerol atau juga tonjolan. Kemudian dua, cara pemberian masteran itu dengan cara yang macam-macam. Nah ketiga, tinggal konsisten dan juga kita nggak pernah tahu kapan saat dia masuk. Nah mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.